Masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa. Pengurus Besar PB Karate Dotako Indonesia menggelar penataran dan ujian wasit nasional Perguruan Karate Dotako Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak wasit dan juri karate berkualitas. Lantas apa yang menjadi dasar pelatihan ini digelar, serta apa yang diharapkan dari penataran dan ujian wasit ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya pada petang hari ini. Ada Bapak Joseph Huta Barat, SE SHMH, Sekjen Tako Indonesia. Selamat petang, Pak Joseph. Selamat petang, Mbak. Iya, ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, di mana PB Karate Dotako Indonesia menggelar penataran dan pelatihan wasit. Nah, ini apa yang mendasari diadakannya pelatihan dan penataran wasit ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatan memberikan. Jadi begini, dalam satu perguruan karate itu boleh dikatakan baik bila dia pertama mempunyai kepengurusan yang solid. Kemudian kedua, dia mempunyai wasit yang mumpuni. Kemudian tiga, dia mempunyai pelatih. Dan keempat, dari inilah menciptakan atlet-atlet. Nah, untuk itulah tadi kita melakukan penataran dan ujian wasit nasional yang digelar oleh PB Perguruan Tako Karate Indonesia. Yaitu tadi bagaimana supaya wasit-wasit yang ada di PB Tako Indonesia bisa menjadi wasit yang berkelas gitu. Iya, dan ini diikuti oleh berapa orang, Pak, tadi? Nah, tadi diikuti oleh lebih dari 40 wasit. 40 yang wasit. bermacam-macam kelasnya. Dan kebetulan kita pada saat ini narasumbernya wasit ini langsung dari Ketua Wasit PB Forki, Pak Haifandri Putih. Iya, tentunya ini bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas juga ya, Pak, ya, dari wasit-wasit yang dilatih tersebut dengan dilatih juga oleh PB Forki ini. Ini susah nggak sih, Pak, mengadakan pelatihan dengan sekian banyak orang di masa pandemi ini? Bagaimana penerapan protokol kesehatan? Karena seperti dialog kita pada hari ini juga kan menerapkan protokol kesehatan, tetapi karena kita sudah berjarak ini kita sudah melepaskan masker begitu ya. Nah, ini sulit tidak, Pak, mengadakan pelatihan ini? Saya pikir tidak sulit karena kebetulan ini kita lakukan secara virtual gitu. Secara Zoom. Jadi tidak langsung face to face. Iya. Jadi masing-masing wasit yang mengikuti itu ya di daerahnya tersendiri. Jadi benar-benar aman menerapkan protokol kesehatan, tetapi materi tetap sampai ya, Pak, ya? Sampai. Nah, ini kemudian apa saja materi-materi yang diberikan kepada para wasit ini? Materi-materinya tentu bermacam-macam. Ada kelas komite, ada kelas kata, ujiannya juga ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada kira-kira nanti 260 soal yang akan diberikan oleh Ketua Dewan Wasit PB Forki. Oke. Nah, itulah nanti diujikan kepada wasit-wasit PB Tako. Selama berapa lama ini diadakannya, Pak? Ya, untuk kali ini kita adakan 3 hari. Sejak tanggal 17 Juni, 18 dan 19 Juni. Nanti kemudian baru diadakan tes, begitu, Pak? Atau sudah termasuk dengan tes tersebut? Sudah termasuk dengan tes itu. Sudah termasuk ya, Pak, ya? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu, Pak Joseph. Terima kasih. Oh, oke. Ini kita saat ini akan segera mengundang narasumber kita satu lagi. Berarti sudah hadir saat ini Pak Haifandri Putih, Ketua Dewan Wasit PB Forki. Melalui sambungan Zoom, selamat sore Pak Putih. Selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Iya, baik Pak Putih, apa kabar? Salam sehat, Pak. Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Iya, Pak, bagaimana tanggapannya pada saat ini sudah mengadakan pelatihan dan juga penataran wasit bersama dengan PB Karate Dotako Indonesia? Baik, Bu. Pertama-tama, tentu saja saya selaku Ketua Dewan Wasit PB Forki, mewakili Ketua Umum PB Forki dan Sekjen PB Forki, sangat apresiasi sekali dengan kegiatan yang di-lead langsung oleh PB Tako ini, dan salah satu perguruan di PB Forki.
Karena apa? Karena atlet-atlet yang akan muncul nanti di PB4G itu adalah berasal dari perguruan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, salah satu komponen utama dalam mencapai prestasi itu adalah bagaimana perguruan itu mencetak wasit-wasit yang jujur dan profesional. Dan juga dengan kuantitas yang tentu juga mencukupi. Karena di pertandingan karate ini tidak seperti pertandingan bola cukup dengan 3 orang sampai selesai. Pertandingan karate ini membutuhkan wasit yang cukup banyak itu dalam suatu event itu. Iya, karena memang banyak sekali gerakan-gerakan yang harus dicermati begitu ya Pak ya, dan harus benar-benar diperlukan integritasnya, kejujurannya juga begitu ya Pak ya? Betul, karena tagline kita di PB4G ini adalah jujur dan profesional. Jujur dalam arti bahwa dia dalam pertandingan tidak terukur ini tentu saja memungkinkan wasit itu memenangkan satu kontestan atau atlet. Nah, ini diminta betul-betul kejujuran dia, dan di samping jujur tidak cukup, dia juga harus profesional, artinya dia menguasai secara teoritis peraturan pertandingan, serta aplikasi teori itu di dalam memimpin pertandingan di lapangan. Peraturannya tidak begitu banyak, hanya 14 pasal di buku peraturan itu, tapi dalam aplikasi di lapangan itu sangat dinamis sekali, sehingga dia benar-benar perlu penguasaan karatenya. Dan perlu juga bagaimana dia menguasai peraturan itu sendiri dan mengaplikasikannya di lapangan. Kebanyakan banyak wasit-wasit ini mengaplikasikan di lapangan itu sering terjadi kesalahan. Nah, untuk itu di wasit karate ini Mbak Tasha, itu di samping dia ditatar seperti ini secara periodik, berkelanjutan dan terus-menerus, dia juga harus memimpin pertandingan ini seperti di lapangan kita lihat ini. Ini tidak bisa hanya 1 kali 2 kali dia memimpin pertandingan, dia harus selalu banyak mengikuti pertandingan. Jadi makanya setiap kali pertandingan itu perlu ada refreshing atau penyegaran kembali wasit itu. Nah, saat ini PB Tako karena musim pandemi dan kita tidak mungkin bisa langsung pertandingan di lapangan, PB Tako mengadakan penataran dan ujian seperti ini. Jadi ini sangat bagus sekali. Waktu pandemi ini tetap wasit-wasit kita lakukan pembinaan. Dan saya berharap nantinya PB Tako ini akan melahirkan wasit-wasit yang berkualitas. Tentunya dengan kualitas wasit ini akan secara berbanding lurus dengan prestasi atlet gitu. Nah, itu yang kita harapkan, Mbak Tasha. Iya, selama ini menurut Anda seperti apa penilaian Anda terhadap kualitas wasit-wasit di khususnya di karate ini? Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di nasional ini, termasuk juga anggotanya PB Tako ini ada wasit juga di PB4G, itu sekarang kita punya 1.200 wasit. Mungkin di dunia, negara yang punya wasit sebanyak karate ini adalah Indonesia mungkin, Bu. Karena begitu banyaknya pertandingan, begitu banyaknya karateka, sehingga wasit pun secara berbanding lurus juga akhirnya banyak juga yang mengikuti berprofesi sebagai wasit. Nah, kualitas wasit yang ada itu memang bervariasi karena mereka ada yang berkualifikasi WKF, World Karate Federation, ada juga yang berkualifikasi Asian Karate Do Federation, ada juga yang nasional, seperti yang kita latih sekarang ini. Jadi secara kualitas wasit kita sudah baik, Bu, di nasional ini. Cuman belum merata di seluruh perguruan. Nah, ini PB Tako sekarang ini lagi berusaha supaya wasit-wasit PB perguruan Tako ini juga ikut memberikan jumlah wasit di PB4G gitu. Nah, ini kalau semua perguruan seperti ini, tentu kualitas atlet yang kita harapkan menjadi andalan di KONI atau Indonesia, salah satu karate kan primadona Batasha di SEA Games. Primadona untuk meraih medali emas. Dan kuncinya adalah bagaimana di Indonesia ini kita memiliki wasit-wasit yang qualified dan baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Iya, selama memberikan pelatihan dan penataran wasit, bagaimana penilaian Anda terhadap wasit-wasit Karate Do Tako Indonesia? Mereka sudah baik, Pak. Mereka juga ada yang berkualifikasi nasional 4K. Nah, sekarang ini kan kualifikasinya yang dicatat sekarang kan di tingkat perguruan, nasional perguruan. Tapi ada berapa orang wasit di antara yang 40-an itu, ada yang 20%, mungkin 40% lah mungkin ya, sudah kualifikasi nasional. Dan mereka juga mempunyai kualitas yang sejajar dengan perguruan-perguruan lain. Cuman kuantitasnya yang belum menyamai perguruan-perguruan lain gitu. Nah, inilah
mungkin PB Tako ingin supaya minat dari perguruan anggota-anggota perguruan yang sapu hitam khususnya ini bisa untuk menjadi wasit, ditatar menjadi wasit dan profesinya jadi wasit. Iya, seperti yang dikatakan oleh Pak Joseph tadi. Ya. Iya, seperti yang dikatakan Pak Joseph tadi ya, diharapkan bahwa dengan pelatihan dan penataran wasit ini bisa dihasilkan wasit-wasit yang berkelas dan diharapkan juga berkelas dunia tentunya Pak Joseph ya. Baik, betul. Pak Putih dan Pak Joseph, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda, tetapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Sekjen Karate Dotako Indonesia Pak Joseph Huta Barat SE SHMH beserta juga dengan Ketua Dewan Wasit PB Forki Bapak Haifandri Putih. Pak Joseph, ini tadi Anda katakan bahwa dengan pelatihan dan penataran wasit-wasit di Karate Dotako ini diharapkan bisa menghasilkan wasit-wasit yang berkelas, bahkan diharapkan dengan kelas dunia begitu ya. Selama ini bagaimana selama dalam pembinaan wasit-wasit ini, apa yang menjadi kendala selama ini? Kalau kendala di mana-mana saya pikir ada saja kendala itu, tapi sampai selama ini kendala-kendala dalam menghadapi wasit masih bisa kita benahin. Nah, memang seperti dibilang tadi Ketua Dewan Wasit Forki, perguruan PB Tako ini sudah menciptakan wasit-wasit yang sudah lumayan ya. Yeah. Bahkan tingkat nasional. Oleh karena itu, ini akan kita pertahankan dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur bisa saat ini penataran dan ujian wasit ini langsung narasumbernya oleh Ketua Dewan Wasit PB Forki, Pak Haifandri Putih. Iya, Pak Putih, sebenarnya untuk bisa menjadi seorang wasit yang dalam suatu kejuaraan ini harus berapa lama sih, Pak? Butuh waktu yang cukup lama, Bu. Saya ini berkarir sebagai wasit itu tahun 1988, Bu. Iya. Mulai dari tingkat Jawa Barat, kualifikasinya itu ada 4 jenjang setiap level itu. Level daerah ada 4 jenjang, kalau komite itu ada juri B dulu, juri A, wasit B, wasit A. Nah, ini tingkat nasional diulangi lagi dari juri B, juri A, wasit B, wasit A. Kemudian di tingkat Asia diulangi lagi juri B, juri A, wasit B, wasit A. Tingkat dunia pun seperti itu. Jadi untuk mencapai tingkatan per level itu tidak bisa setiap ujian, setiap itu otomatis lulus. Ada yang kadang 2 kali, 3 kali. Jadi saya baru selesai menjalani ujian sampai ke tingkat dunia itu 2017, Bu, selesainya, Bu. Ini saya dari 1988 selesai di tingkat dunia sampai kualifikasi terakhir itu wasit A, referee A komite, ini wasit A komite dan juri A kata. Kalau uji kata itu namanya juri A saja, tidak ada wasit. Jadi itu sudah level paling tinggi itu, namanya karate referee, jadi wasit karate. Jadi wasit karate itu terdiri dari wasit komite A dan juri kata A. Nah, saya sudah mencapai itu sampai 2017 dari 1988 dengan terus mengikuti pertandingan dengan jabatan Ketua Dewan Wasit, anggota Dewan Wasit, dan mengikuti pertandingan di tingkat dunia. Karena apa, Bu? Karena kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, apalagi dalam ujian. Langkah saja kita agak kaku, itu kita tidak boleh lulus karena dianggap itu grogi. Bagaimana wasit grogi menilai kalau dia sendiri tidak bisa menguasai dirinya? Jadi sangat berat sekali ujiannya tingkat dunia itu, tingkat Asia. Dan tingkat nasional pun saya sebagai ketua sekarang ini sangat ketat sekali. Jadi tidak bisa sembarang wasit itu bisa lulus. Dia harus benar-benar, karena sudah 1.200, Bu. Jadi kita sekarang ini butuh kualitas gitu, butuh kualitas. Apalagi tekanan pertandingan di Indonesia ini lebih berat daripada luar negeri, Bu. Luar negeri orang tidak banyak yang protes pasal itu. Tapi kalau di kita, Bu, burunya penuh, teriakan penonton, belum lagi wasitnya dicerca, di apa. Harus kuat mental, betul-betul mentalnya kita didik. Iya, jadi tidak hanya keterampilan, tetapi tidak hanya keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga kekuatan mental ya kalau di Indonesia ya, Pak Putih ya. Iya. Jadi sudah itu saya tetap menekan kepada mereka, tagline saya itu jujur,
dan profesional. Karena jangan sampai atlet sudah latihan 2 tahun, 3 tahun, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan pacarnya, meninggalkan istrinya, hanya bertanding 3 menit di lapangan karena kecuranganmu, karena kebodohanmu, mereka menangis di lapangan itu dan pulang. Nah, ini kan sangat luar biasa. Apalagi ini pertandingan tidak terukur, Bu. Karate itu pertandingan tidak terukur. Beda dengan lari 100 meter. Tidak bisa dicurangi itu lari 100 meter. Renang juga tidak bisa karena terukur. Kalau karate, poin itu bisa masuk dengan 6 kriteria, tapi baru 5 kriteria masuk dikasih sama juri, tidak ada yang bisa protes. Jadi betul-betul jujur, Bu, jujur dan profesional. Itu aja kuncinya. Iya, Pak Joseph, menurut Anda seperti apa andil dan peran dari wasit dalam menentukan kualitas dari kejuaraan karate sendiri? Peran wasit itu sangat-sangat penting. Makanya perintah dari Ketua Umum kami, PB Tako Bapak Nurdin Tampu Bolon, bagaimana supaya wasit yang ada di PB Tako benar-benar kita ciptakan wasit yang berkualitas. Oleh karena itulah Bapak Nurdin Tampu Bolon menugaskan saya sebagai sekjen supaya dilakukan penataran dan ujian wasit khusus PB Tako, dan kita sangat berterima kasih langsung narasumbernya oleh Ketua Dewan Wasit PB Forki. Iya, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Putih tadi, benar-benar memerlukan kejujuran, artinya integritas ini sangat dikedepankan dalam menjadi wasit di kejuaraan karate sendiri. Nah, seperti apa capacity building yang selama ini dilakukan oleh Karate.co Indonesia? Makanya misalnya tadi katakan wasit itu sangat penting. Misalnya begini, Mbak Tasha, pertandingan lah ya kan. Kalau kita kan di bawah Forki. Forki membawahi 25 perguruan karate. PB Tako salah satu. Kan begitu. Nah, misalnya pertandingan lah PB Tako dengan salah satu perguruan, nggak usah saya sebut lah. Nah, di dalam pertandingan itu kan ada wasitnya. Ada wasitnya. Kalau wasitnya kebetulan dari PB Tako semua, ya kan, bisa saja wasit ini memenangkan si atlet PB Tako, walaupun itu belum tentu dia seharusnya menang. Maka tadi dibilang Pak Ketua Dewan Wasit, Forki, harus wasitnya memenuhi integritas dan kejujuran. Jadi walaupun dia wasit yang kebetulan dia pimpin adalah dari perguruan dia tidak boleh semena-mena mengatakan atletnya menang. Haruslah wasit itu mesti punya nilai kejujuran, yaitu tadi. Iya, nilai kejujuran, integritas yang tinggi ini tentunya harus dimiliki oleh setiap wasit dalam setiap pertandingan ataupun kejuaraan, termasuk juga kejuaraan karate, begitu ya Pak Putih. Nah ini, nah ini seperti apa apa yang harus dipersiapkan oleh seorang wasit jika ada komplainan begitu, ada yang tidak menerima hasil dari apa yang sudah hasil dari pertandingan itu sendiri? Ya, jadi kita ini ada tingkatannya, Bu, di lapangan itu. Ada di lapis atas itu, ada namanya Ketua Dewan Wasit di lapangan itu. Kemudian Ketua Dewan Wasit ini membawahi, kalau pertandingannya banyak, ada 4 tatami namanya, 4 lapang gitu. Kadang-kadang 2 lapang, kadang-kadang 5, 6. Rata-rata katakanlah 2 lapang. Nah, di setiap lapang tatami itu, namanya tatami, itu akan diangkat tatami manajer. Kemudian di tetap lapangan berikutnya tatami manajer, dan diangkat lagi namanya appeal juri appeal, juri banding. Jadi kalau ada protes, ada peraturan dari WKF itu 1 menit melancarkan protes, menyatakan protes, 4 menit menulis protes dan menyerahkan videonya dan membayar biaya protes. Nah, sesudah itu 5 menit appeal juri banding tadi melihat hasil video tadi, kemudian memutuskan apakah protesnya diterima atau tidak. Kalau protesnya diterima, maka pertandingan bisa diputuskan sesuai dengan hasilnya. Kalau sudah selesai, kalau nggak selesai di pertengahan misalnya, pertandingan dilanjutkan. Dan kalau misalnya ditolak, ya pertandingan hasilnya tetap seperti itu. Jadi wasit di sini tidak menerima protes. Yang protes itu adalah juri appeal. Juri appeal itu siapa? Wasit juga. Kenapa harus ditugaskan juri appeal? Beliau dianggap sudah menguasai peraturan dan dipandang sangat jujur dan netral, sehingga dia bisa memutuskan tanpa konflik of interest kepada atlet maupun tim manajernya. Dan semua itu
eh, dengan tadi waktunya 1:45, artinya 1 menit melancarkan protes, 4 menit menulis dan membayar, 5 menit menyelesaikan protes itu semua harus diterima oleh semua pihak. Jadi itu menurut WKF sudah mengorganisir sistem pertandingan ini sehingga tidak mungkin pertandingan itu delay karena protes gitu. Kalau zaman dulu, iya Bu, peraturan belum sempurna, pertandingan itu bisa delay setengah hari karena protes itu yang menang, yang pemrotes tidak bisa nerima, diprotes pun tidak bisa nerima. Apapun hasilnya mereka tidak bisa terima. Sekarang ini tidak bisa diterima. Begitu juri appeal memutuskan yes atau no, semua harus mengikuti. Baik. Sekarang pertandingan sudah baik, Bu. Jadi tidak ada lagi kekerasan walaupun pertandingannya keras. Karena mereka sudah sadar semua dengan peraturan, mereka sudah sadar juga dengan hukum, jadi tidak ada lagi kekerasan fisik kepada wasit maupun kepada atlet di lapangan. Baik. Begitu, Bu. Ya. Kalau dari Karate Do Tako sendiri, untuk atletnya sendiri bagaimana Pak kualitasnya? Ya. Kualitasnya, sorry. Iya, Pak Joseph silakan. Ya, tentunya kualitas yang dimiliki oleh PB Tako atlet-atletnya, saya katakan cukup baik. Kita sudah mengikuti berbagai banyak event, baik tingkat nasional. Oke. Gitu. Jadi harapannya apa nanti ke depannya Pak dengan adanya pelatihan wasit ini, kemudian juga kualitas atlet-atlet yang sudah mumpuni di Karate Do Tako ini, kira-kira ke depannya apakah akan ada target-target tertentu yang telah ditentukan? Ya, Ketua Umum kami Bapak Nurdin Tampu Bolon telah menegaskan, bukan perintah ya, tapi menegaskan dan mengharapkan supaya atlet-atlet PB Tako bila bertanding di suatu kejuaraan adalah piala emas. Dan itu yang kita harapkan. Yeah. Makanya sekarang kita banyak melatih juga pelatih-pelatih dan kita datangkan pelatih-pelatih dari luar untuk melatih pelatih PB Tako. Dan kita ciptakan juga dojo-dojo hampir di berbagai daerah untuk tempat melatih atlet. Baik, dan juga tentunya diharapkan banyak sekali atlet-atlet baru yang menjadi karateka Indonesia yang berprestasi tentunya ya Pak Joseph. Amin, itu yang kita harapkan. Baik, ini kita juga mengharapkan semoga juga pandemi segera berakhir sehingga kejuaraan-kejuaraan karate segera diselenggarakan kembali dan kita juga bisa melihat bagaimana hasil dari penataran maupun pelatihan wasit yang baru saja kita selenggarakan ini. Baik Pak Putih maupun Pak Joseph, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda.